Saudara-saudari, teman-teman MK yang dikasihi Tuhan, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan katekese ini. Tema katekese kita pada hari ini adalah penguatan nilai-nilai moral Kristiani terhadap MK dalam menyikapi perilaku koruptif. Mari kita berkaca pada realita kehidupan kita yang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara dengan korupsi tertinggi di dunia. Di sini Gereja Katolik mengambil sikap melalui ensiklik yang dikeluarkan oleh para magisterium gereja. Dalam ensiklik Christus Vivit yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yang menyatakan bahwa orang-orang muda adalah generasi harapan bangsa yang dipanggil untuk membangun dunia pada konteks ini. Di sini perilaku koruptif merupakan cikal bakal sehingga seorang terpidana dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, gereja telah menyiapkan pendidikan moral dan karakter bagi kita sebagai orang muda. Oleh karena itu, marilah kita bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran kita kepada Tuhan dalam katekese ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai Tuhan Yesus Kristus selalu tinggal beserta kita Sekarang dan selamanya. Allah yang maha baik dan penuh cinta, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah dan tuntunlah orang muda dalam menyikapi realita kehidupan. Jauhkanlah mereka dari perilaku koruptif dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral Kristiani dalam menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Turunlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kegiatan katekese ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu yang kudus kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mendalami tema katekese kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Jenderal Hogeng, Sang Polisi Jujur. Jenderal Hogeng adalah satu teladan dan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Beliau merupakan salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima, yang bertugas dari tahun 1968 sampai 1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hogeng tidak mengumpan suap. Baginya lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Inilah beberapa kisah dan kiprah Jenderal Hogeng sejak merintis karir sebagai polisi hingga berpuncak pada karir sebagai Kapolri. Saat dilantik sebagai Kepala Jabatan Imigrasi, Hogeng meminta istrinya yang pada saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi yang enggan memesan bunga kembang pada toko bunga istrinya. Kapolri Hogeng pun pernah merasakan godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan.
Pengusaha itu meminta Hogeng agar kasus yang dihadapinya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Jenderal Hogeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa backing penyelundup tersebut, semua pasti disidatnya. Pengusaha tersebut mengajak damai Hogeng. Berbagai hadiah mewah dikirimkan ke alamat Hogeng. Tentu saja Hogeng menolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hogeng. Teladan Jenderal Hogeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi. Hogeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal Bintang 4, Hogeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hogeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan rakyat, dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi. Tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Pada saat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara pada tahun 1955, Hogeng mendapat tugas berat untuk memberantas penyelundupan dan perjudian di daerah tersebut. Ironisnya, baru saja Hogeng mendarat di pelabuhan Belawan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu menyampaikan selamat datang untuk Hogeng. Tidak lupa, dia juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hogeng sebagai hadiah dari para pengusaha. Hogeng mengelak dengan halus. Dia memilih tinggal di Hotel The Boar, menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Bahkan saat rumah dinasnya sudah tersedia, rumah dinasnya sudah dipenuhi barang-barang mewah, mulai dari kulkas, piano, TV hingga sofa mahal. Ternyata barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi. Apa tindakan Hogeng? Dia memerintahkan polisi membantunya dan para kuli angkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya. Diletakkan begitu saja di depan rumah. Bagi Hogeng itu lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia. Hogeng telah membuktikan dirinya memang tidak bisa dibeli. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hogeng terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Dia tidak sudi menerima suap sepeser pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hogeng adalah baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan cerita tadi, di sini saya menyediakan beberapa pertanyaan penuntut. Dari kisah tadi, apa hal yang menarik menurut teman-teman OMK? Sertakan dengan alasan. Silakan. Baik, terima kasih. Hal yang menarik dari kejadian itu yang dimana Jenderal Hogeng merupakan salah satu aparat kepolisian yang anti korupsi. Melalui perilaku yang diterima yaitu membenci adanya suap menyuap dan gratifikasi dari para pengusaha dan bandar penyelundupan dan perjudian. Jenderal Hogeng adalah jenderal yang jujur, rendah hati dan mencintai keadilan. Terima kasih kepada Bapak Pepin. Mungkin masih ada lagi. Baik, terima kasih. Dari cerita di atas tadi sangat menarik sekali bagi kita, terutama kita sebagai orang muda Katolik, mau menjelaskan kepada kita bahwa dalam menjalani hidup ini kita harus menumbuhkan rasa keadilan dalam diri. Kita harus saling memperhatikan. Di sini juga mau menjelaskan kepada kita bahwa dalam menjalani hidup ini kita tidak boleh menjadi orang baik supaya diakui oleh orang lain, dan juga kita tidak boleh menjadi orang baik tetapi kita hanya memuliakan orang lain, tapi baik itu dari dalam hati. Boleh menjadi orang penting tetapi dengan hati yang baik, tapi tidak boleh jadi orang penting tetapi hatinya tidak baik. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawabnya. Dari kisah tadi, apa pesan untuk kita sebagai generasi muda dalam menghindari perilaku-perilaku koruptif? Silakan.
Pesan pembeda tadi untuk kita yaitu kita diajak untuk meneladani kisah Jenderal Hoken yang mencintai kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Kisah ini mau mengingatkan bahwa lingkungan dan manajemen yang buruk tidak akan mempengaruhi loyalitas seseorang selama ia berpegang teguh pada nilai kebenaran dan nilai kejujuran. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawabnya. Singkatnya, kisah Jenderal Hoken sangat inspiratif bagi semua orang. Kisah ini telah menggambarkan tentang perjuangan untuk melawan perilaku koruptif. Jenderal Hoken telah mengalahkan perilaku koruptif dalam dirinya demi memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kita sebagai generasi muda harus menyadari bahwa perilaku koruptif akan menjadi batu sandungan dalam relasi setiap hari. Perilaku koruptif dapat merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, perilaku koruptif harus dihindari sedapat mungkin. Maka dari itu, mari kita berkomitmen dalam diri kita sendiri untuk mencintai keadilan dan kebenaran. Saudari yang terkasih, selanjutnya kita masuk pada pendalaman kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 14. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Lukas. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabannya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukuplah dirimu dengan gaji." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 14, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun untuk lebih mendalami teks kitab suci ini. Pertanyaannya, apakah ada ayat yang menarik menurut teman-teman, dan sertakan alasan mengapa teman-teman memilih ayat tersebut. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan bagian terakhirnya tadi, yang dimana jangan merampas dan jangan memeras siapapun, cukupilah dirimu dengan gajimu. Mengapa saya tertarik dengan perikop ini? Karena alasannya itu yang kita itu adalah merampas atau memeras itu bagian dari tindakan korupsi. Untuk itu pesannya bagi kita itu adalah ketika kita menjadi orang terpilih dalam daerah atau menjadi kepala daerah, kita tidak boleh merampas atau memeras hak milik rakyat. Cukupilah dengan gaji kita sendiri. Kita tidak boleh mengambil hak milik rakyat. Terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Pwin. Mungkin ada lagi yang lain? Baik, kalau dari saya tadi saya tidak ingat ayatnya bagaimana, tapi di situ tadi ada yang mengatakan bahwa jangan meminta lebih dari apa yang sudah ditentukan kepadamu. Nah, alasan saya memilih ayat ini itu, menurut saya ayat ini itu sangat menarik, di mana sebagai manusia, jika kita melakukan hal-hal baik, niscaya maka semuanya akan terpenuhi. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci bahwa cari dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan tercukupi. Di sini terkait dengan tema katekese kita ini menegaskan bahwa jika kita melakukan hal-hal baik, membantu orang-orang dan tidak mengambil hak. Minta maaf. Kenapa begini, Mai? Itu layar untuk memulai. Oh, Yesus. Di mana terkait dengan tema katekese pada hari ini, menurut saya dengan ayat ini
mengatakan kepada kita bahwa sebagai manusia, khususnya sebagai orang muda, jika kita melakukan hal-hal baik, maka dengan sendirinya segala hal yang kita butuhkan akan terpenuhi. Itu dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawabnya. Singkatnya, perilaku koruptif pada orang muda merupakan tantangan serius dalam pembentukan karakter dan masa depan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita mendalami tema katekese kita pada hari ini, sekarang kita memasuki pada rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini berupa komitmen dan kesepakatan kita yang berkaitan dengan tema menyikapi perilaku koruptif ini bagi kita generasi muda. Menurut teman-teman, rencana tindak lanjut yang cocok bagi kita dalam kehidupan kita setiap hari itu seperti apa? Ya, silakan. Dari saya itu yang pertama kabaran itu berkaitan dengan dalil dalam individu itu membiasakan diri untuk selalu mempertahankan nilai-nilai kejujuran dari lingkungan masyarakatnya itu menjadi teladan dalam perilaku yang jujur. Mungkin masih ada lagi. Kakak Suli. Baik, terima kasih. Kabar dari saya, kita sebagai orang muda Katolik, kita harus kompak, lalu kita harus kunjung ke masyarakat yang terpinggirkan, lalu kita harus merangkul mereka, kita harus membantu dan menolong mereka ketika mereka mengalami kesusahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawabnya. Aksi konkret yang telah kita tawarkan ini merupakan komitmen kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengakhiri kegiatan katekese ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Marilah berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami ingin mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kegiatan katekese ini. Kiranya dengan berkat Roh Kudus-Mu, orang muda semakin sadar akan peran mereka dalam kehidupan masa depan bangsa dan gereja yang Engkau percayakan kepada mereka. Tuhan, saat kami meninggalkan tempat ini, biarlah kami pergi untuk menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga kami dapat mempraktikkan apa yang telah kami bahas dan pelajari ini dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu yang kudus kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dengar dia panggil nama saya, Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada doa sekarang dan sekarang akan Bapa. Motherfucking